Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dafan Murdi dari kelas 2MA 18. Saya di sini akan menjelaskan tentang video pembelajaran komunikasi antar budaya. Yang pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang sistem kebudayaan dalam komunikasi antar budaya. Nah, lalu di sini ada komunikasi kebudayaan manusia. Berikutnya komunikasi dalam kebudayaan sebagai sistem. Yang pertama, kebudayaan harus memiliki objek. Yang kedua, kebudayaan terdiri dari atribut, kualitas, atau pemilik sistem dan objek. Yang ketiga, kebudayaan memiliki relasi internal di antara objek-objek. Yang keempat, kebudayaan memiliki lingkungan. Selanjutnya, setiap individu ada di dalam masyarakat dan setiap masyarakat memiliki kebudayaan. Kehidupan dan dinamika sebuah masyarakat serta kebudayaan ditentukan oleh komunikasi antara anggota masyarakat dan anggota kebudayaan. Yang kedua, sistem ekonomi. Definisi: aktivitas yang mengombinasi pengolahan sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, produksi, dan distribusi barang, jasa yang dilakukan secara berulang dan teratur. Inferensi: jika ada perbedaan kebudayaan, maka berbeda pula aturan produksi, peraturan, dan konsumsi. Contoh, ada kebudayaan yang lebih menekankan ekonomi bersifat kooperatif dalam pembagian kekayaan, sosialisasi. Ada yang mengutamakan persaingan bebas kapitalis, ada pulau yang menekankan ekonomi keluarga atau individu. Sistem keluarga. Sistem keluarga yang pertama adalah keluarga dibentuk oleh suatu lembaga perwakilan karena pria dan wanita mensosialisasi hubungan dan komunikasi seksual yang direstui oleh tatanan kebudayaan tertentu. Yang kedua, perilaku komunikasi dalam komunikasi antar budaya pun terbentuk dan dipengaruhi oleh sistem keluarga. Yang ketiga, DND hanya mosalaki yang berhak berbicara tentang adat di Timor, hanya usif yang berurusan dengan penyertaan umum. Sistem politik. Yang pertama, sistem politik yaitu setiap masyarakat mempunyai aturan untuk mengatur pemerintah atau struktur sosial pada tingkat formal dan informal. Yang kedua, sistem politik dalam setiap kebudayaan berkaitan erat dengan stratifikasi sosial dan sistem sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, dalam setiap masyarakat telah ada aturan tentang siapa menguasai apa dan siapa menguasai siapa. Sistem kontrol sosial. Yang pertama, sistem kontrol sosial adalah kontrol sosial dapat dilakukan melalui sosialisasi, tekanan sosial, kekuatan sosial, dan faktor situasi terhadap individu. Yang kedua, terpenting dalam konteks KAB adalah sistem kontrol sosial terencana dan tidak terencana, sering berhubungan dengan orang-orang yang dikontrol yang berbeda latar belakang budayanya. Lalu yang keempat, sistem manajemen kesehatan. Sistem manajemen kesehatan pengertian pada hubungan timbal balik antar manusia dan lingkungan alam. Tingkah laku dan penyakit memengaruhi evolusi kebudayaan melalui proses umpan balik. Kebudayaan memperhatikan anggotanya jika menderita sakit. Konsep perdukunan tentang ilmu hitam dan ilmu putih, sistem kesehatan, obat tradisional, dan lain-lain. Berikutnya sistem pendidikan. Sistem pendidikan yaitu proses sosialisasi nilai, norma, dan perilaku dari suatu generasi ke generasi lain. Sistem pendidikan tradisional yang berlangsung di keluarga inti, terutama untuk mewariskan nilai-nilai kebudayaan.
Yang ketiga, proses sosialisasi nilai dan kelembagaannya berhadapan dengan nilai budaya lain karena masyarakat saling berinteraksi. Sistem agama. Setiap kebudayaan mengerjakan pada masyarakat tentang sistem kepercayaan terhadap wujud tinggi. Terpenting dalam KAB adalah bagaimana setiap pemeluk agama menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama sehingga memiliki sikap dan perilaku komunikasi sebagai orang beragama. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.